Iya, kalau aku di dalam kamar paling pakai ini atau paling enggak ya tak lepas nggak apa-apa. Kalau aku keluar pakai masker yang kayak gini. Jadi kan saya tertahan di bandara itu kan karena ada form kesehatan yang harus diisi kan. Tapi yang saya agak sedih kemarin itu ya, itu saya lihat berita itu semua orang pada borong barang di supermarket kan, yang saya lihat. Saya takut, Mas. Panik itu jangan terlalu panik. Paniknya itu jangan berlebihan, jangan sampai seperti itu. Saya jujur, saya itu nggak pernah ngikuti berita apapun. Saya yang jarang komunikasi dengan Ma, akhirnya bisa tiap hari komunikasi. Ini loh waktunya saya untuk diingatkan kembali gitu. Kuatkan saja di pikiran kita di situ. Mungkin kita harus berpikir yang baik-baik saja. Kalian subscribe gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, tombol merah, tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Oke, semuanya. Sekarang aku lagi di kantor. Ini lagi terhubung sama seseorang yang mungkin sekarang lagi dicari-cari ya, Mas ya? Lumayan nggak? Ya. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol sama Mas Omet yang lagi ada di Wuhan. Jadi Mas Omet ini salah satu mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Wuhan, lagi ambil S2 ya, Mas ya? Kebetulan ya. Kebetulan iya, di kota Wuhan, Cina. Nah, sekarang ini ceritanya Mas Omet itu tertinggal gitu ya, Mas ya? Bukan begitu, Mas? Apa ya? Saya nggak enak kalau ngomong tertinggal ya. Karena saya ikut evakuasi sampai bandara. Tapi ada kendala di bandara, jadi saya tertahan gitu sih. Tertahan lah ya, tertahan. Nah, Mas Omet ini tuh kan kuliah di Wuhan ya, Mas ya? Ini ambil jurusan apa, Mas? Kok kuliahnya jauh sampai ke negeri Cina, Mas? Kalau jurusan sih, saya sebenarnya apa ya, nggak terlalu mikirin jurusan. Yang penting berangkat aja. Oh, waktu ini itu? Kebetulan adanya linguistik ya. Ya, waktu itu. adanya linguistik ya, ambil aja. Nggak mikirin jurusan, yang penting berangkat. Nanti ketemu teman baru di sini. Itu aja sih tujuan saya. Asalnya dari mana, Mas? Di Indonesia? Dari Lamongan, Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur datang ke Wuhan. Berarti bisa bahasa Cina sekarang, Mas? Sedikit mungkin bisa ya. Nah, Mas, sekarang mau tanya nih, kalau kondisi kota Wuhan tuh gimana sekarang, Mas? Kondisi kota Wuhan ya gimana ya? Yang saya tahu aja ya, saya tahu ini ya di tempat saya tinggal ini ya. Itu sekarang mulai tanggal 2 Kemarin ya? Februari. Udah sebulan, berarti udah lewat sebulan ya. Itu asrama saya mulai dikunci. Hah? Gimana tuh, Mas, dikunci, Mas? Asrama itu dikunci, nggak boleh keluar semua. Para mahasiswanya nggak boleh keluar. Ini harus stay di dalam asrama. Nah, itu tanggal 2 Februari itu kan tanggal di mana saya itu kembali dari bandara setelah gagal. Oh, oke. Nah, jadi saat itu saya sempat tidak masuk ke asrama, Mbak Gigi. Saya harus nunggu di luar dulu. Nggak boleh masuk sama satpamnya, ya saya paham. Ini tugas orang, dia menjalankan kewajiban. Iya, betul. Saya ngontak office, international office itu, baru data saya dimasukkan ke asrama saya, di gedung saya itu, baru saya boleh masuk itu. Nggak masuk, nggak boleh keluar, kita nggak boleh keluar sama sekali. Kayak mondok. Nah, terus berarti ini Mas sendirian nih di ruangan? Kalau di kamar saya sendiri. Teman satu kamar saya kebetulan sudah pulang ketika sebelum corona mewabah. Tapi Mas pakai masker terus walaupun sendirian gitu di kamar, Mas? Anjurannya sih begitu. Kalau dari anjurannya sih begitu, kalau di dalam kamar pakai masker yang ya pakai masker lah pokoknya. Tapi kalau saya keluar ngambil kan gini, kita makan kan dipasok oleh kampus gratis. Kalau saya sih, kalau teman-teman yang lain saya nggak tahu, tapi kalau saya di kampus ini itu gratis sehari 3 kali. Oh ya, alhamdulillah harus ya. turun ke lantai 1, saya di lantai 9. Nah, aku pakai masker yang agak gede. Masker khusus gitu ya, Mas? Biasanya iya, kalau aku di dalam kamar paling pakai ini atau paling enggak ya tak lepas nggak apa-apa. Kalau aku keluar pakai masker yang kayak gini. Hah? Lihat nggak?
Oh iya, maskernya yang bener-bener yang serius banget gitu, yang kayak buat ngecat maskernya. yang buat ngecat gitu, Iya. yang gitu ya. Oh gitu. Masker khusus gitu. Itu anjurannya. Itu anjurannya kayak gitu Iya, ya. kebetulan saya bukan sih, saya kebetulan memang punya itu sebelum ada virus itu saya memang udah beli. Saya kan sering kayak kemana? Ke Kawah Ijen, tahu nggak yang di Jawa Timur? Oh, Kawah Ijen, ya ya ya, itu biasanya- buat ke Kawah Ijen itu. Saya sering ke situ. Ya, jadi saya Banyak debu beli ya? masker itu buat ke sana. Terus Memang dulu sering ke sana saya. Dibawalah ke sana gitu ya, ternyata Mas. ada virus. Hmm. Apa? Terus Apa dibawa lagi? ke Wuhan itu maskernya gitu kan. Oh, bukan, beli di sini kok saya. Oh, beli di situ. Beli di sini maunya tak bawa pulang gitu loh besok. Oh, Terus main ke Kawah Kawah Ijen. Ijen. Gitu. Nah, Mas, kalau ngomong-ngomong perasaan sekarang gimana, Mas? Kan kemarin lihat tuh videonya ada di VOA Indonesia, katanya mau nyebur ke sumur. Emang bener, Mas? Ya, itu hanyalah ungkapan lah. Oh, hanya ungkapan. Di sana ada sumur kan, Mas? Ada nggak? Betapa. Ya, saya memilih nyebur sumur kan karena memang nggak ada sumur di sini, jadi saya nyebur kan. Iya, bener. Bener juga, Mas. Bener juga. Nah, paling juga loncat, ini lantai 9 kan lumayan. Janganlah, Mas. Nanti tambatan hatinya sedih loh, Mas. Mas, sekarang Apa ya, perasaannya kalau gimana sekarang? perasaan saya, kalau pendapat Mbak Kiki, sekarang saya kelihatannya gimana ya? Mencoba untuk move on, bener nggak, Mas? Jalanin aja gitu. Iya. Kalau saya masih terpuruk dalam kesedihan, itu mungkin saya masih belum bisa nerima telepon atau wawancara dari siapapun kecuali dari keluarga Iya, benar. dan teman-teman dekat saja. Nah, yang pengen tahu nih, Mas, kalau misalnya ini kan Mas di sana kan tertahan nih, keluarga sendiri gimana, Mas? Mas Iya. tahu gitu, Mas? Ya tadi sama, kita 2 minggu pertama tuh kita tuh sama, yang kita soalnya nyambung, namanya juga keluarga ya Mbak ya. Iya, iya. Jadi saya ngedown banget. Keluarga Otomatis semua. yang di rumah pun ngedown juga, Iya, sedih pasti. juga. Nah ternyata saya rasakan itu malah ketika keluarga di rumah semakin sedih, itu akan membuat saya semakin sedih gitu Oh loh. iya. Nah dari situ saya coba kayak, aku nggak boleh kelihatan sedih gitu loh. Iya, benar. Biar keluarga di rumah juga Semangat. berkuat. Kalau keluarga di rumah kuat, iya semangat, aku pun semangat. Iya. Dan saya banyak dapat pelajaran juga gitu dari orang rumah kayak. Udah, pokoknya banyak yang dari mak saya. Jadi kan saya tertahan di bandara itu kan karena ada form kesehatan yang harus Iya. diisi kan. Di tik itu Nah, yang batuk saya itu kan ya? isi kolom batuk kan. Oke, mungkin banyak yang bilang kamu sih jujur. Nah, nyala-nyalahin gitulah ya. Coba bohong aja, oke. Iya, mereka nggak apa-apa sih tapi kalau memang aku semakin menyes ya percuma, saya juga nyatanya juga masih di sini. Ya emang udah jalannya Kalau gitu-gitu terlalu kan. menyesal kan, iya. Mungkin kan udah jalannya ya. Nah di situ saya itu kayak terlalu berharap dengan para tim evakuasi dan tim dari KBRI untuk melobi orang-orang bandara biar saya itu Dibawa pulang. dan teman-teman saya itu bisa dibawa pulang gitu loh. Nah dari situ saya ditegur sama makku, makanya kamu jangan terlalu bukannya saya itu Mbak ya, bukannya saya itu ngomongin pemerintah Indonesia tidak bekerja. Iya. Mereka kan sudah bekerja Iya. menjemput ke sini kan. Tapi yang diingatkan mak saya itu hanya kamu jangan terlalu banyak berharap kepada manusia, yaitu itu mengandalkan jabatan mereka, kepintaran mereka, sampai kamu itu lupa dengan Tuhanmu. Kamu nggak berdoa kan? Digituin saya terus, saya langsung jelek, kaget saya itu. Kayak kepala saya dibenturkan ke tembok jedar gitu. Kalau kemarin-kemarin ngomongnya nggak akan didengar gitu ya, begitu gini baru berasa gitu ya, Mas ya? Iya, langsung, waduh, iya ya. Sebesar apapun pesawatmu yang menjemput, kalau Tuhan nggak mengizinkan, ya gini, masih di sana kan kamu, gitu. Itu yang seru, yang seru dari percakapan dengan orang rumah. Dan itu yang membuat saya, ikhlas lah.
Mas, sekarang berarti kalau di Wuhan tuh kegiatannya ngapain Mas? Kuliah kan diliburin, ya? Ada sih kuliah online Mbak, tapi saya Oke. masih belum bisa ikut. Jadi sekarang apain di kamar aja tuh? Kegiatannya paling Nonton Korea nggak Mas? itu saja sih kemarin Korea ya. Korea itu nonton Parasite itu. Cuma Iya. itu. Jadi kegiatannya sehari-hari gitu nonton gitu ya Mas ya? Boleh nonton film, pasti telepon orang rumah. Teleponan. Terus ini apa namanya? Kasih makan ikan lah. Oh coba lihat dong ikannya Mas, boleh nggak lihat ikannya Mas? Boleh lah. Oh temen ngobrol ya Mas? Ikannya ya? Lumayan kan? Ini teman ngobrol ini. Wah, ini dia nih teman ngobrolnya Mas Omet. Ikannya ada berapa Mas? Ikannya awalnya banyak, 40 awalnya, terus satu persatu itu kayak menghilang tanpa jejak. Oh ya? Nih, iya. Ini kan banyak ini apa namanya ini Mbak? Apa sih? Keong atau apa? Iya. Ya. Dimakan kali Nah, Mas? ini sebenarnya kan hama, tapi aku biarkan saja, nggak aku bersihkan biar mereka hidup bersama lah. Mas, boleh lihat nggak kamarnya sehari-hari di kamar ngapain aja? Coba lihat kamarnya Mas. Kamar ya, gimana sih cara? Giniin aja Mas, pengen Oh, lihat iya. gitu. Oh, wah kopernya banyak tenan. Jadi ini Heeh. itu barangnya teman-teman kemarin. Ini Oh, barangnya nitip. orang seluruh dunia akhirat ini di sini semua nih Mbak. Si Masnya lucu loh. Kalau Masnya nggak lucu gila loh Mas di sana. Iya makanya untung aja saya orangnya kan suka bercanda kebetulan. Iya. Jadinya nggak lumayan ya. gitu. Oh Mas bisa main Ini gitar tuh juga? Kan memang kemarin kenapa? Bisa main gitar juga. Dikit-dikit sih Jadi kalau sambil buat menghibur. ini waktu main gitar gitu ya Mas ya? Iya gitu main gitar. Jadi Jadi barang-barang kemarin kan banyak dibatasi bawa barangnya. Heeh. Jadi semua itu Dikumpulin, di situ. dititipin. Oh, Iya. itu tempat belajar. Kamar mandi, Iya, kalau tempat kamar mandi di belajar. dalam kamar ya, Mas? Kamar mandi ini Jadi nggak perlu keluar ya? Cuman makan aja gitu. enggak keluar sama. Iya cuman makan aja yang kita ke lantai 1 untuk ambil makan. Oh, ya enak Itulah lah. ini juga kawan ini. Banyak Kawan, oh iya tuh kecil-kecil. banyak teman. Siapa? Boneka. Ya. Oh, itu pasti dari Ini juga. siapa itu? Elsa. Bukan, ini aku beli sendiri yang ini. Ya Allah, imut banget sih Mas, belinya pink. Oh, Boneka Ya. pink. Sengaja. Buat gantinya ya? Sekalian alay gitu loh Mbak. Sekalian. Aduh, Mas. Udah denger kan di Indonesia katanya Ya. udah ada corona. Gimana, Mas? Oh. Ada saran-saran nggak nih buat orang Ya, Indonesia ya, kan ya. heboh. Termasuk saya ya. Saya kan Ini. emak-emak ya. Jadi kan dengar ada corona tuh tiba-tiba jadi heboh gitu. Kebetulan banget saya pengen komen masalah ini juga ya Mbak ya. Piye? Bisa bahasa Jawa tak? Ya bisa ngerti. Kalau mau komen pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, Mas. Jadi saya nggak mau ngentengin sih, tapi apa ya? Lihat loh, seluas Indonesia hanya dua yang terjangkit. Gak mungkin ya? Paniknya seperti itu. Ah. Nggak lihat aku di sini berapa yang terjangkit, puluhan ribu loh. Iya. Ya memang sih awal-awal memang begitu. Tapi yang saya agak sedih kemarin itu ya, itu saya lihat berita itu semua orang pada borong barang di supermarket kan, yang saya lihat. Saya takut, Mas. Tapi ternyata salah Iya ya? kan? Iya. Nah semua orang, aku diborong semua. Terus aduh, ya nggak apa-apa sih maksudnya. Ya saya cuma sedih aja lihat itu, pengen nyaranin itu kalau apa sih namanya itu, panik itu jangan terlalu panik. Paniknya itu jangan berlebihan, jangan sampai seperti itu. Jadi harus gimana Kasihan, dong, Mas? ya nggak terlalu beruntung kan, kasihan kalau rezeki untuk Iya, saudara-saudara yang kurang beruntung, nggak terlalu megang uang,
kan kasihan nggak bisa nyetok barang. Saya Terus nyetok sih kita cuma sama-sama nggak, butuh. iya benar nggak terlalu banyak, tapi orang di rumah saya banyak gitu. Iya nggak apa-apa ya. Terus Masuk. ya gitu sih Mbak, maksudnya sama-sama butuh gitu loh kan. Iya, benar. Saya itu sih mandangnya. Terus para distributor, pedagang, khususnya masker dan alat-alat apa kebersihan lainnya kayak pembersih tangan atau apa itu harganya kan terus tiba-tiba Iya menjulang benar, gitu, benar tinggi, benar. tinggi sampai ke rembulan gitu kan. Nah di situ kerjasamanya lah, jangan cari untung di masa seperti ini. Iya benar. Buat apa sih uang kalau nanti nggak ada gunanya? Benar. Kalau udah bener-beneran itu ya ampun, jangan sampai ya Mbak ya. Jangan sampai, nauzubillah min zalik Mas. Aduh. Jadi saran Buat Mas apa uang banyak? nggak ada Nggak gunanya. bisa dipakai, uang itu nggak guna. Iya benar. Sumpah nggak guna. Iya benar. Makan itu uang. Mas, berarti saran Mas ini buat penduduk Indonesia nih, terutama Mas yang udah ngalamin sendiri di sana tuh. Nah, Gimana Mas? Sarannya harusnya gimana gitu di saat-saat kayak gini? Terutama kan orang Indonesia kan heboh udah pasti. saya lihat kan orang Indonesia ini sebenarnya kan santai ya. Banjir aja disyukuri loh kan. Saya senang lihat itu. Banjir Tapi disyukuri. corona takut, Artinya Mas. gitu loh. Nah, tapi apa ya? Saya yakin orang Indonesia itu harusnya itu bisa tenang, bisa santai, tenang. Paniknya, pokoknya paniknya itu jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan kan nggak baik kan? Iya benar. Benar nggak? Benar Mas. Sewajarnya aja, tapi tetap waspada. Nah, kalau paniknya berlebihan itu nanti waspadanya jadi hilang gitu loh. Benar. Takutnya saya begitu. Nah, Terus apalagi berdoanya, lupa. lupa. Makanan aja. Iya benar. Itu Mbak. Nah, jadi kalau misalnya kalau di sana tuh dianjurinnya gimana sih Mas? Misalnya tenangnya tuh harus kayak gimana? Terus waspadanya tuh kita tuh harus apa aja gitu? Kalau di sana nih. Saya jujur, saya itu nggak pernah ngikuti berita apapun di Mosok. sini. Iya. Biar apa, karena Mas? biar tenang hati saya. Oh, ya benar juga sih. Saya nganggep di luar itu nggak ada apa-apa loh. Saya anggap saya sekarang ini orang yang males keluar gitu aja. Saya kan pemalas, jadi nggak keluar. Itu aja. Iya benar juga. Terus nggak ngikutin berita. Ya itu saya sih Mbak, nggak tahu gimana Iya. ya. Saya Kalau orang nemunya Indonesia- seperti itu, terus ya tetap berdoa gitu. Iya. Terus tetap berdoa, komunikasi dengan orang-orang terdekat. Itu yang paling bisa ngisi hati kan, karena saya sendiri kan di sini. Itu sih. Doa itu paling bisa ngisi hati. Benar. Kalau kebutuhan apa ya? Kalau lagi kayak gini Saya ya. sih ngaji ya. Kalau saya kan muslim ya. Bisa Mas. Kalau Tobat Mbak, gara-gara ini. tobat. Tobat tuh gimana Mas? Tobat, saya pun nakal. Namanya tiap hari dibangunin makku subuh-subuh. Ayo nak, tangi sholat. Lah, tangi-tangi? Orang tangi-tangi. Sekarang Setelah ada ini, aduh. ya alhamdulillah ya, bersyukur ya Mas ya. Ya, bersyukur, harus bersyukur. Menjalani ujian ini harus Satu- disyukuri. Ini kan maunya Tuhan gitu loh. Iya benar. Itu satu Jadi gedung. saya harus Satu gedung itu nggak boleh ngobrol-ngobrol gitu sama teman Mas. boleh kok. Cuman orang-orang aja yang memilih untuk di kamar. Teman-teman aja ini yang milih untuk di kamar, nggak memilih untuk Ngobrol gitu. keluar kamar. Nggak, paling nggak kan Iya. biar sharing atau apa gitu. Ya mungkin yang kenal ke kamarnya, yang kenal ke 1-2 orang gitu aja. Emang Mas nggak ada yang kenal Tapi- satu gedung ini? Aku yang kenal itu rata-rata balik semua. Ada yang kenal itu ada di gedung seberang sana Mbak. Tapi nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Tapi kalau Mas ini udah dicek apa belum? Saya kan gini, apa ya kemarin itu, karena suhu saya itu normal, Iya. saya dikembalikan balik ke asrama. Jadi nggak dicek, nggak sempat dicek. Nggak dicek. Terus sambil dipantau selama 14 hari di asrama. Ini udah 14 hari ya? Udah sebulan. Dan ternyata ya suhu saya normal, nggak apa-apa.
ya sudah, sampai sekarang. Jadi belum semoga terdeteksi. saja nggak apa. Kalau sekarang yang di Wuhan itu tuh udah pada sembuh apa belum sih, Mas? Data yang tak lihat terakhir itu berapa ya? Yang saya tahu itu mulai dari tanggal 17 Februari itu 10.000. Udah 17 sembuh. Februari itu 10.000 yang sembuh ini. Ngomongnya sembuh. Terus yang sampai tanggal 2 kemarin itu jadi berapa ya tadi ya? Berapa ya tadi? 40.000 loh. Oh iya, Mbak, kalau nggak alhamdulillah salah. banyak dong ya. Maksudnya Banyak sekali. berarti ini maksudnya insya Allah penyakitnya bukan yang penyakit yang gimana-gimana gitu ya, Mas ya? Insya Allah. Maksudnya Ya. bisa disembuhkan. Jam- Chance-nya untuk sembuh tuh Ya, insya Allah disembuhkan. besar gitu kan. Benar nggak, Mas? Iya, benar. Itu kan itu satu Benar sekali. satu informasi yang bisa melegakan apalagi teman-teman kita di Indonesia gitu. Jadi nggak bikin tambah panik gitu. Iya. Bener kan? Bener. Kalau menurut saya sendiri ya, mungkin corona ini dari dulu sudah ada Iya. di Indonesia. Di mana-mana ada lah ya. Ya, tapi orang Indo mungkin nggak tahu dengan istilah ini, tahunya ya Sakit demam, flu saja. gitu, iya benar. Terus bisa sembuh sendiri. Nah, Iya. dari pikiran yang tenang, nggak tahu apa itu, ya jadinya gampang sembuh gitu, penyakit Tuh. nggak gampang datang. Jadi, mungkin ya. Itu sih perasaan saya sih. Ya tapi mungkin itu bisa Ya, jadi masukan juga buat teman-teman di Indonesia. Ini kan kita ngobrol gini tuh tujuannya yang pertama kan insya Allah buat bikin tenang teman-teman kita di Indonesia semuanya. Ini kan udah pada heboh ya. Jadi berita yang besar, di mana-mana heboh. Nah lihatlah ini teman kita nih yang di Wuhan yang seorang diri aja insya Allah bisa survive. Insya Allah nggak kenapa-kenapa. Jadi ya berdoa aja, bener nggak Mas? Berdoa aja, Ya tapi tetap tenang waspada. gitu, waspada. Mas ada kira-kira Paniknya itu jangan berlebihan gitu aja. makasih ya Mas, itu mah buat saya. Tuh, buat saya. Ya. Mas, ada nggak sih usul buat pemerintah Indonesia? Kira-kira harus gimana sih? Mungkin sesuai dengan yang Mas lihat di Wuhan, penanganannya seperti apa? Mungkin bisa kasih usul di Indonesia harus kayak gimana gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Mbak, saya nggak terlalu tahu tentang kesehatan ya Mbak ya. Saya cuman tahunya saya lebih basicnya saya berdasarkan itu saja sih, dari Ya pengalaman aja, pengalaman. kuatkan saja di pikiran kita di situ. Mungkin- Kita harus berpikir yang baik-baik saja. Mungkin di Indonesia harus Kalau bikin memang- pemerintahannya harus bikin campaign Iya. untuk tidak panik gitu kali ya. Gitu ya Mas ya? Terus kalau memang sakit juga terjangkit itu, ya ampun, itu udah ada yang ngatur. Iya. Ikhlas saja dijalani. Bismillah, kalau dikasih sembuh pasti sembuh kok. Insya Allah sembuh. Iya, Benar Mas. Mas, tenangnya aja. berarti kalau Mas dari Ya. apa yang terjadi nih sama Mas Omet sekarang, apa sih positifnya yang bisa diambil untuk lebih baiknya buat Mas Omet nih? Positifnya. Yang tobat udah pasti kan, tobat udah pasti. Malu, Kenapa? aku malu Mbak, Kenapa? karena ya Kok ketawa Mas? Putus-putus Mas, punten. Mas. Mas. udah enak. Oh iya, udah enak ya. Gimana? Gimana Mas? Tes. Tes. Cek. Cek, cakep. Halo. Ya, halo. Bisa dengar? Bisa. Ya. Gimana? Gini. Ya, kenapa? Ya, gak malu. Kenapa ya? Saya itu jarang sekali menghiraukan chat dari mak saya kan. Tiap subuh mak saya itu ngingetin, ayo bangun, Sholat. sholat subuh, le. Ya, Le, bangun le. bangun le, sholat le. Nggak tak balas, cuman kadang tak lihat, kadang memang tidur, kadang memang belum tidur malahan. Nah, di situ saya yang jarang komunikasi dengan mak, akhirnya bisa tiap hari komunikasi. Terus yang saya memang kayak udah lupa dengan lupa dengan itu nama sang pencipta. Lupa ibadah gitu lah ya. Yang ngasih saya makan, ya saya itu gak lupa banyak. Ini yang ngasih makan siapa? Ya Tuhan.
ngasih rezeki siapa, yang bisa memberangkat ke sini siapa. Tapi saya dikasih rezeki banyak seperti ini, tapi nggak jalanin kewajiban saya. Gimana? Nah di situ kayak saya itu dapat benturan keras di situ. Nah, pas saat ini tuh menurut saya ini loh waktunya saya untuk diingatkan kembali gitu. Jadi di samping kesedihan saya tadi itu, saya itu bersyukur sekali. Beneran. Aduh, semoga teman saya nggak lihat ini ya, malu ya. Pasti nonton Mas. Beneran, saya tuh di samping itu tuh sangat bersyukur sekali. Tapi Sungguh mungkin luar biasa. Tapi mungkin poinnya Jadi, buat temen-temen juga, jangan sampai dikasih kayak gini buat inget lagi gitu ya Mas, bener nggak? Ya bener itu. Jangan sampai kayak gini baru ingat sendirilah, diingatin dengan cara lain lah. Kalau bisa kamu ingat sendiri, jangan sampai dengan caranya seperti ini. Bener. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang itu jalannya ya. Makanya saya bisa ikhlas itu karena ingat itu ya, ini mungkin memang maunya Tuhan seperti ini ya. Saya harus jalani kan. Itu bisa buat lebih ikhlas, bisa nerima itu nanti. Semangat. Enak, hatinya enak, tenang gitu. Semangat terus ya Mas ya. Ya Pak. Makasih. Mas, satu pertanyaan lagi nih Mas. Kalau dikasih 3 permintaan, ceritanya Aladin, mau minta apa Mas? Ya, 3 permintaan. Iya. Misalnya. Waduh. 1 aja lah, jangan banyak-banyak. Ya udah kalau mau 1 ya nggak apa-apa juga Mas. Pulang kan pasti. Ntar Mas, pesawat lewat Mas. Jadi gimana Mas, kalau dikasih 3 permintaan, mau minta apa? Misalnya. Ya, kalau saya sih mintanya semua teman-teman di dunia, ya khususnya di Indonesia, itu berdoa semoga wabah ini cepat selesai. Amin. Soalnya bukan, ya ini awal-awal memang kayak ini masalahnya orang Cina saja. Baru penyakitnya menyebar keluar, baru mulai gentar kan orang-orang kayak gitu. Iya, semuanya. Ya semoga virus ini cepat reda. Terus ya dengan itu saya bisa pulang sendiri kan, nggak usah ngerepotin orang. Iya bener juga Mas. Terus karena gini loh, orang Wuhan masyarakatnya juga banyak. Mereka nggak ingin hidup normal, pasti ingin lah. Butuh kerja. Mereka semua nggak ada yang kerja semuanya. Ya semua nggak boleh keluar. Terus mereka makannya gimana Mas? Semua. Makanya itu, nah itu juga saya nggak tahu. Yang saya tahu itu ada relawan yang mau membantu untuk belanja. Nah ini gimana cara, nggak tahu juga, entah pemerintah Wuhan ngasih makanan gratis atau gimana, saya nggak tahu. Ya kan mereka nggak ada yang kerja kan, berarti gimana makannya ya? Iya makanya itu saya kurang tahu yang di situ. Ya wes lah. Kasian loh. Kasian lah Mas. Bener kasian. Iya. Mas, terakhir. Jadi yang 2 mau diminta kan nih permintaannya nih yang 2? Yang 2 nggak usah lah, itu aja. Amin, kita sama-sama berdoa ya Mas ya. Nih terakhir banget. Mau sapa-sapa teman-teman nggak Mas? Teman-teman, orang tua, masyarakat Indonesia gitu. Pacar juga. Pacar, nggak calon istri, buat ibu. Nggak usah lah, untuk masyarakat Indonesia saja. Ya itu tadi aja pesan saya. Jangan terlalu panik yang berlebihan. Tetap stay positif, terus tetap waspada. Usaha-usaha pencegahannya tetap dilakukan, kayak cuci tangan. Kalau muslim wudhu lah. Yang non muslim mau wudhu juga silahkan. Ya, wudhu pakai sabun kali ya Mas. Tetap harus pakai wudhu sabun. Iya, itu saja, jaga kebersihan ya teman-temannya di rumah. Paniknya jangan berlebihan ya. Itu saja sih. Buat saya. Baiklah kalau gitu, makasih. Enggak kok Mbak. Saya emang orangnya panik. Mbak Gigi nggak panik kok. Aku tuh panik kan Mas. Aku tuh namanya emak-emak ya kan.
Tapi ternyata ya Iya. banyak akhirnya dapat masukan, ternyata kitanya emang harus agak sedikit lebih kalem gitu. Iya, tapi tetap waspada pokoknya. Iya, tetap waspada. Makasih banyak ya Mas ya. Semangat terus. Siap. Doain Indonesia juga lebih kalem, tenang, dan semuanya kembali berjalan secara lebih baik lagi gitu. Amin. Makasih ya, salam buat Ya. calon istri, buat keluarga juga di Ya. rumah, Ya. di Lamongan. Semoga cepat kumpul ya Mas ya. Amin. Terima kasih. Semangat ya Mas. Nih, Apa? ya. Nih. Dadah. Dadah. Makasih ya Mas. Semangat terus. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baiklah guys. Ternyata banyak banget hal-hal positif yang bisa kita dapat dari Mas Omet ini, terutama istilahnya dia aja yang sendiri aja, insya Allah nggak apa-apa, kita insya Allah rame-rame masih bisa ada di samping keluarga, teman-teman, sama-sama kita jaga satu sama lain kebersihan, mungkin jaga maksudnya jaga saling menjaga teman, terutama mungkin buat teman-teman yang lagi nggak enak badan, sakit, mendingan di rumah aja buat menjaga teman yang lain. Nggak usah banyak cipika-cipiki lagi kali ya sekarang ya guys ya. Nggak usah salam-salaman, dari jauh aja namaste. Sama-sama saling menjaga, insya Allah kita diberikan kesehatan semuanya, buat yang nonton diberi kesehatan, segala penyakit, nggak cuman corona, COVID-19 ini, segera nyah dari manapun juga. Amin. Terima kasih, semoga hal-hal yang positif bisa kalian dapatkan dengan menonton video ini. Dadah.